Ada satu kebenaran yang sering terlewat. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan dengan langkah yang konsisten. Banyak orang gagal bukan karena tidak pintar, tapi karena tergesa-gesa. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 prinsip pelan, tapi pasti yang bisa bikin hidup kita lebih stabil, lebih tenang, dan pada akhirnya lebih bahagia. Yuk, kita kupas satu persatu. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan. Kita melihat orang lain lebih cepat sukses, lebih cepat punya ini itu, dan tanpa sadar, kita ikut berlari tergesa-gesa. Padahal, setiap orang punya waktunya sendiri. Saat kita terburu-buru, seringkali justru kita melakukan kesalahan kecil yang akhirnya memperlambat langkah kita sendiri. Sama seperti ketika membuat kopi, kalau airnya terlalu panas dan langsung dituang, rasanya jadi gosong. Tapi kalau kita sabar, menunggu suhu yang tepat, hasilnya lebih nikmat. Begitu juga hidup. Langkah kecil yang kita jalani dengan tenang akan lebih kokoh dibanding lompatan besar yang penuh tergesa. Jadi, jangan takut kalau sekarang kamu merasa lambat. Ingat, lebih baik lambat tapi sampai tujuan daripada cepat tapi salah arah. Motivasi itu seperti cuaca. Kadang cerah, kadang mendung, bahkan bisa tiba-tiba hujan deras. Kalau kita hanya mengandalkan motivasi, kita akan sering berhenti di tengah jalan. Konsistensi adalah payung yang melindungi kita saat motivasi sedang hilang. Mungkin hari ini kita hanya sanggup melangkah sedikit, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang sekali semangat, tapi kemudian berhenti. Coba bayangkan menanam pohon. Satu kali siram saja tidak akan membuatnya tumbuh. Tapi kalau kita rajin menyiram, sedikit demi sedikit, akarnya akan kuat, batangnya akan besar, dan akhirnya jadi pohon rindang. Jadi, kunci bukan pada semangat yang meledak-ledak, tapi pada kebiasaan kecil yang kita jaga. Konsistensi mungkin membosankan, tapi justru disitulah tersimpan rahasia besar keberhasilan. Banyak orang salah mengartikan sabar sebagai kelemahan, padahal sabar itu bentuk kekuatan yang luar biasa. Orang yang sabar bukan berarti dia diam saja, tanpa berbuat apa-apa. Justru, orang sabar tahu kapan harus bergerak, kapan harus menahan diri, dan kapan saatnya menunggu. Bayangkan memanjat gunung. Kalau kita buru-buru sampai puncak, bisa jadi kita kehabisan tenaga di tengah jalan. Tapi dengan sabar, kita atur napas, nikmati perjalanan, dan akhirnya benar-benar bisa sampai di atas. Sabar juga membuat hati lebih tenang. Kita tidak mudah terpancing oleh keadaan, tidak gampang goyah oleh kegagalan kecil. Dalam sabar, ada keyakinan bahwa waktu akan membawa hasil. Dan dalam sabar, kita menemukan kekuatan untuk terus melangkah tanpa kehilangan arah. Hasil memang penting, tapi kalau kita terlalu fokus pada hasil, perjalanan bisa terasa berat dan melelahkan. Padahal, justru proseslah yang membentuk kita. Misalnya, saat belajar memasak. Kalau kita hanya ingin cepat-cepat jadi enak, kita bisa frustrasi ketika masakan gagal. Tapi kalau kita menikmati prosesnya, dari belajar memotong, meracik bumbu, sampai mencoba ulang setelah gagal, kita akan merasa lebih puas, meski hasilnya belum sempurna. Proses adalah guru. Dia yang mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan cara menghadapi kegagalan. Saat kita menghargai proses, setiap langkah kecil terasa berarti. Dan hasil yang datang nanti jadi bonus, bukan beban. Jadi, jangan hanya menatap garis finish. Lihatlah langkah-langkahmu hari ini. Karena pada akhirnya, perjalanan itu sama berharganya dengan tujuan. Hidup itu bukan lomba lari cepat, melainkan maraton panjang yang butuh strategi. Banyak orang kehabisan tenaga di tengah jalan karena mengeluarkan semua energi di awal. Kita perlu belajar mengatur diri, kapan harus bekerja keras, kapan harus melambat, dan kapan harus istirahat. Sama seperti baterai ponsel. Kalau terus dipakai tanpa diisi ulang, akhirnya mati juga. Istirahat bukan berarti malas, tapi cara kita menjaga tenaga untuk bisa melangkah lebih jauh. Perhatikanlah, orang yang tahu kapan harus berhenti, biasanya bisa bertahan lebih lama. Jadi jangan paksakan diri sampai habis-habisan. Dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Kalau lelah, istirahatlah sejenak. Karena perjalanan hidup masih panjang.
dan kita butuh energi untuk bisa menikmatinya dengan utuh. Kadang kita merasa hidup ini dikejar-kejar waktu. Kita ingin semuanya selesai cepat. Sukses cepat, kaya cepat, diakui cepat. Padahal, tidak semua hal bisa instan. Ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk matang. Sama seperti menanam mangga. Kalau dipetik terlalu cepat, rasanya asam. Tapi kalau kita sabar menunggu, buahnya jadi manis. Hidup juga begitu. Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud hari ini. Ada proses yang harus dilewati. Ada waktu yang harus dihargai. Saat kita memaksa semuanya serba cepat, seringkali hasilnya justru mengecewakan. Jadi, kalau ada sesuatu yang belum tercapai sekarang, bukan berarti gagal. Bisa jadi, memang belum waktunya. Belajarlah menikmati jeda. Karena di dalam penantian itu, seringkali tersimpan pelajaran yang memperkuat diri kita. Banyak orang ingin melakukan gebrakan besar. Langsung sukses, langsung terlihat hebat. Tapi kenyataannya, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada satu kali aksi besar lalu berhenti. Bayangkan air yang menetes di batu, tetesannya kecil. Tapi karena terus-menerus, akhirnya bisa melubangi batu yang keras. Begitu juga dengan hidup. Membaca 10 menit setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada membaca 10 jam, tapi hanya sekali sebulan. Menabung sedikit demi sedikit akan lebih berarti daripada menunggu uang besar yang entah kapan datang. Konsistensi memberi kita arah. Sedangkan langkah besar tanpa konsistensi sering membuat kita tersesat. Jadi jangan remehkan hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Karena kalau dilakukan terus, hal kecil itu bisa mengubah masa depanmu. Kita sering terjebak pada pikiran bahwa kebahagiaan hanya ada di garis akhir. Ketika tujuan tercapai, ketika sukses diraih. Padahal, kebahagiaan bisa kita temukan di sepanjang perjalanan. Saat kita melangkah pelan, kita punya kesempatan untuk benar-benar merasakan momen. Secangkir kopi pagi, senyum orang yang kita sayangi, atau sekadar hembusan angin di sore hari. Kalau kita terlalu sibuk berlari, hal-hal kecil itu sering terlewat begitu saja. Hidup jadi terasa hampa, meski tujuan tercapai. Menghargai perjalanan berarti menikmati setiap detiknya, termasuk kegagalan dan tantangan. Karena justru dari situlah kita tumbuh. Tujuan memang penting, tapi jangan biarkan tujuan membuat kita buta pada keindahan jalan yang kita lewati. Ingat, perjalanan ini juga bagian dari hidup, bukan sekadar jembatan menuju hasil. Hidup punya iramanya sendiri. Ada masa semuanya terasa cepat, pekerjaan lancar, peluang datang bertubi-tubi. Tapi ada juga masa di mana segalanya terasa lambat, bahkan seperti jalan di tempat. Itu normal. Ritme hidup tidak selalu stabil dan kita tidak bisa memaksanya selalu cepat. Justru ketika kita belajar menerima ritme itu, hati jadi lebih tenang. Kalau sedang lambat, kita gunakan untuk belajar, beristirahat, memperkuat diri. Kalau sedang cepat, kita nikmati momentum itu untuk melangkah lebih jauh. Sama seperti musik. Keindahan lahir dari kombinasi nada cepat dan lambat. Kalau semuanya cepat, hanya jadi kebisingan. Jadi jangan frustasi ketika hidup melambat. Percayalah, itu bagian dari alur. Saat waktunya tiba, ritmemu akan berubah lagi. Dan kamu akan siap mengikutinya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat sekeras apapun usaha kita. Sama seperti pohon besar yang butuh puluhan tahun untuk tumbuh kokoh. Hidup kita pun butuh waktu untuk matang. Seringkali kita terlalu cemas dengan kapan. Kapan sukses, kapan berhasil, kapan bahagia. Padahal semua ada waktunya sendiri. Percaya pada waktu artinya percaya bahwa setiap langkah hari ini sedang membangun sesuatu untuk masa depan. Bahkan kegagalan sekarang bisa jadi fondasi untuk kekuatan nanti. Jadi jangan terburu-buru meragukan dirimu hanya karena hasilnya belum terlihat. Percayalah, kalau kita terus melangkah, waktu akan menunjukkan buahnya. Yang tumbuh cepat biasanya rapuh, tapi yang tumbuh perlahan seringkali lebih tahan lama. Hidup yang stabil dan bahagia ternyata tidak datang dari berlari secepat-cepatnya, tapi dari melangkah dengan tenang, pelan, tapi pasti. 10 prinsip tadi sederhana,
Tapi kalau benar-benar kita jalani, hidup akan terasa lebih ringan, lebih penuh, dan lebih bermakna. Ingat, kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kita hanya perlu berjalan di jalur kita sendiri. Jadi nikmati setiap langkahmu. Karena kadang yang berjalan perlahan justru bisa sampai lebih jauh. Untuk teman-teman yang ingin melihat rangkuman singkat sekaligus penjelasan lebih lengkap, silakan kunjungi website yang linknya ada di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Biar lebih banyak orang bisa belajar dari prinsip ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video refleksi hidup berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, prinsip mana yang paling menyentuh hati kamu hari ini. Aku tunggu ceritamu.